Pernahkah Anda memasuki rumah dan segera merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda? Saya tidak berbicara tentang dekorasi atau ketertiban, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam yang melampaui fisik. Nah, ketika seseorang benar-benar dipilih oleh Tuhan mendiami rumah, ruang itu diubah secara supernatural. Biblia mengajari kita dalam 1 Korintus 3:16 bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah kuil Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Kebenaran ini tidak terbatas hanya pada tubuh kita, tetapi meluas ke lingkungan tempat kita tinggal. Salah satu Tuhan yang dipilih tidak hanya membawa kehadiran ilahi di dalam, tetapi juga memproyeksikannya dalam segala hal di sekitarnya. Seolah-olah itu adalah mercusuar spiritual yang menerangi setiap sudut rumahnya dengan terang Kristus. Orang-orang yang dipilih memiliki kemampuan unik ini untuk menguduskan ruang tempat mereka tinggal, menciptakan suasana surgawi yang dapat dirasakan bahkan oleh mereka yang tidak memiliki iman yang dikembangkan. Ini bukan kebetulan, saudara, ini adalah hasil langsung dari kehidupan yang ditahbiskan kepada Tuhan. Ketika seseorang tinggal dalam persekutuan yang konstan dengan yang paling tinggi, rumah mereka menjadi perpanjangan dari kuil suci. Kehadiran Allah menjadi nyata di setiap kamar, di setiap objek, di setiap pernapasan yang diambil di dalam dinding itu. Ini adalah manifestasi yang terlihat dari kekuatan transformasi iman yang hidup di dalam hati orang yang dipilih. Suasana khusus ini tidak dapat diproduksi atau ditiru. Ini adalah hasil yang tulus dari hubungan otentik dengan Yesus Kristus. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa rumah mereka bukan hanya tempat di mana mereka beristirahat, tetapi tempat perlindungan di mana Tuhan dapat mewujudkan kemuliaannya. Dengan cara yang luar biasa, perbedaan antara rumah yang umum dan rumah yang dipilih adalah sama terbukti dengan perbedaan antara kegelapan dan cahaya. Yesus sendiri dinyatakan dalam Yohanes 8:12, "Aku adalah terang dunia, orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki cahaya kehidupan." Cahaya ini tidak tetap tersembunyi di jantung orang percaya, tetapi tumpah banyak di sekitarnya. Rumah di mana seseorang yang dipilih menghembuskan kedamaian, memancarkan cinta, dan menyaring aroma surga itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia, tetapi terasa sangat dalam roh pengunjung, bahkan yang paling skeptis. Segera perhatikan bahwa ada sesuatu yang istimewa di tempat itu, seolah-olah dinding yang sama telah diurapi dengan minyak suci, seperti pada masa Alkitab ketika tempat-tempat suci ditahbiskan. Atmosfer melampaui material, karena diresapi dengan kekal. Setiap doa diucapkan di rumah itu, setiap pujian yang ditinggikan, setiap saat ibadah, menciptakan lapisan spiritual yang menumpuk sebagai dupa di hadapan tahta Allah. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa rumah mereka adalah altar yang hidup, di mana pengorbanan pujian terus ditawarkan. Karena itu, ketika Anda memasuki rumah yang dipilih sejati, Anda segera merasa bahwa Anda telah melangkah di tanah suci. Ini adalah fenomena yang melampaui pemahaman alami, tetapi itu dialami sangat nyata di pesawat spiritual. Biblia mengingatkan kita dalam Mazmur 16:11 bahwa di hadapan Anda ada kepenuhan sukacita, dan ini memanifestasikan dengan cermat di rumah. Rumah yang dipilih, pilihan Tuhan memahami kebenaran mendasar yang diabaikan oleh banyak orang Kristen, bahwa pengaruh spiritual mereka tidak terbatas pada saat-saat doa atau ibadah, tetapi meresapi setiap aspek kehidupan sehari-hari mereka. Ketika seseorang hidup dalam persekutuan terus-menerus dengan Kristus, rumahnya menjadi medan perang spiritual di mana cahaya terus mengatasi kegelapan. Alkitab mengajar kita dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuatan, melawan gubernur. Kegelapan abad ini yang terpilih adalah pejuang rohani yang telah mendirikan rumah mereka sebagai benteng iman. Setiap kamar menjadi wilayah yang ditaklukkan bagi kerajaan Allah, di mana kekuatan kejahatan tidak dapat membangun domain apapun. Itulah sebabnya rumah-rumah orang-orang yang dipilih terasa sangat berbeda. Mereka adalah ruang yang dilepaskan, dimurnikan, dan ditahbiskan kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak hanya tinggal di sana, tetapi berkuasa. Yang dipilih telah belajar untuk menyatakan janji-janji Alkitabiah di rumah mereka, seperti yang kami temukan di Yosua 24:15, "Tetapi saya dan rumah saya akan melayani Yahwa." Pernyataan ini bukan hanya ungkapan yang indah, tetapi sebuah dekret spiritual yang menetapkan karakter suci rumah.
Ketika seorang yang dipilih menyatakan kata-kata ini dengan iman yang tulus, ia membangun perjanjian dengan Tuhan yang mengubah suasana rumahnya. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar rumah itu, seperti Mazmur 34:7. Malaikat Yehuwa acampa di sekitar mereka yang takut padanya dan membela mereka. Sensasi yang berbeda yang dialami di rumah orang yang dipilih bukanlah produk dari imajinasi, tetapi realitas spiritual yang dapat dirasakan oleh siapapun yang peka terhadap hal-hal Tuhan. Ini seperti memasuki dimensi di mana langit menyentuh bumi berwujud. Yang dipilih telah belajar untuk menumbuhkan suasana ini melalui praktik spiritual konstan yang melampaui ritual agama tradisional. Mereka hidup dalam keadaan ibadah abadi, di mana setiap tindakan sehari-hari menjadi tindakan pelayanan kepada Tuhan. Ketika mereka menyiapkan makanan, mereka melakukannya dengan rasa terima kasih. Ketika mereka membersihkan rumah mereka melakukannya seolah-olah mereka sedang mempersiapkan kue untuk kedatangan raja. Mentalitas ini benar-benar mengubah energi ruang. Biblia memberitahu kita dalam Kolose 3:17, dan semua yang kamu lakukan, baik dengan kata atau pada kenyataannya, lakukan segalanya dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Yang dipilih telah menginternalisasi kebenaran ini sedemikian rupa, sehingga rumah mereka menjadi kesaksian hidup dari kekuatan transformasi Kristus. Setiap sudut rumahnya menceritakan kisah penebusan. Setiap objek mencerminkan kemuliaan Allah, dan setiap saat hidup ada kesempatan untuk mengalami surga di bumi. Inilah alasan mengapa orang merasakan sesuatu yang istimewa ketika memasuki rumah-rumah ini. Mereka mengalami sedikit kerajaan Allah yang dimanifestasikan di pesawat duniawi. Fokus pesan ini secara khusus ditujukan untuk mereka yang telah mengalami kebangkitan spiritual dan mengenali panggilan ilahi. Jika Anda adalah salah satu dari orang yang merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda, bahwa Anda memahami hal-hal spiritual dengan lebih jelas, maka konten ini adalah untuk Anda. Orang-orang yang dipilih bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang telah menanggapi panggilan Allah dan telah membiarkan Yesus Kristus untuk sepenuhnya mengubah hidup mereka. Biblia memberitahu kita dalam 1 Petrus 2:9, tetapi Anda terpilih sebagai garis keturunan, imamat kerajaan, bangsa suci, orang-orang yang diperoleh oleh Tuhan, untuk mengumumkan keutamaan orang yang memanggil Anda dari kegelapan ke cahaya mereka yang mengagumkan. Ayat ini tidak berbicara tentang beberapa hak istimewa, tetapi dari semua orang yang telah menerima panggilan ilahi. Namun, ada berbagai tingkat konsekrasi dan pengiriman, dan yang dipilih adalah mereka yang telah memutuskan untuk hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Rumahnya mencerminkan keputusan radikal ini untuk mengikuti Kristus tanpa keberatan. Ketika Anda mengunjungi House of A yang dipilih, Anda tidak hanya memasuki ruang fisik, tetapi di wilayah spiritual di mana hukum kerajaan Allah beroperasi secara supernatural. Itulah sebabnya banyak orang mengalami kesehatan emosional, pembebasan spiritual, dan pembaruan iman hanya karena berada di ruang yang ditabiskan ini. Yang dipilih telah belajar bahwa rumah mereka adalah alat yang kuat untuk pelayanan, tempat di mana Tuhan dapat menyentuh kehidupan dan mengubah tujuan melalui kehadiran nyata mereka. Hewan memiliki kepekaan spiritual yang sering melampaui kita, dan ketika pilihan Tuhan mendiami rumah, makhluk-makhluk ini merespons luar biasa terhadap kehadiran ilahi orang itu. Alkitab memberitahu kita dalam Bilangan 22:23 bagaimana keledai Bileam melihat malaikat Tuhan di hadapan Nabi sendiri, menunjukkan bahwa hewan memiliki persepsi spiritual yang akut. Di rumah orang yang dipilih, anjing dan kucing mengembangkan perilaku yang sangat protektif terhadap orang itu, seolah-olah mereka secara naluriah menyadari bahwa mereka berada di hadapan seseorang yang istimewa untuk Tuhan. Bukan kebetulan bahwa hewan-hewan ini lebih waspada, lebih penuh kasih sayang, dan lebih sensitif terhadap kebutuhan emosional yang dipilih. Seolah-olah Tuhan telah memprogram di dalam diri mereka naluri khusus untuk mengenali anak-anak pilihan mereka. Yang dipilih sering memperhatikan bahwa hewan peliharaan mereka mengikuti mereka di seluruh rumah. Mereka berbaring di kaki mereka selama doa dan menunjukkan pengabdian yang melampaui cinta binatang sederhana. Koneksi khusus ini bukan produk pelatihan, tetapi respons alami terhadap pengurapan yang bertumpu pada kehidupan orang yang dipilih. Yesus Kristus sendiri menunjukkan hubungan khusus ini dengan ciptaan ketika ia berjalan di perairan dan menenangkan badai, menunjukkan bahwa semua ciptaan mengakui otoritas ilahi.
hewan-hewan di rumah dari pengalaman yang dipilih dengan penghormatan naluriah yang sama ini. Mereka merasakan kedamaian yang berasal dari orang itu dan merespons melindungi dan menghiburnya di saat dibutuhkan. Ini adalah manifestasi yang indah tentang bagaimana semua ciptaan merindukan manifestasi anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan orang Roma kepada kita 8:19, sensitivitas hewan terhadap yang tak terlihat dimanifestasikan dengan cara yang mengejutkan di rumah yang dipilih. Seringkali, anjing menggonggong atau menggeram ke ruang yang tampaknya kosong. Tetapi di mana orang yang dipilih merasakan kehadiran spiritual yang negatif, kucing berbulu tanpa alasan yang jelas atau menolak untuk memasuki area rumah tertentu. Selama saat-saat perang rohani, ini bukan tahayul, saudara, tetapi realitas Alkitabiah. Alkitab mengajar kita dalam 2 Raja 6:17 bagaimana Eliseu berdoa sehingga mata hambanya terbuka untuk melihat pasukan surgawi yang mengelilinginya. Hewan dalam kepolosan mereka memiliki akses ke dimensi spiritual ini secara alami di rumah. Orang yang dipilih, hewan-hewan ini bertindak sebagai penjaga spiritual, peringatan tentang kehadiran yang tidak dapat dirasakan oleh mata manusia. Seringkali, ketika orang yang dipilih sedang melalui momen syafaat yang intens atau pembebasan spiritual, hewan berperilaku luar biasa. Mereka bersembunyi, gemetar, atau sebaliknya, mereka mendekati untuk memberikan kenyamanan. Sangat menarik untuk mengamati bagaimana seekor kucing dapat mendekati secara diam-diam untuk sesaat menangis dan berdoa. Seolah-olah dia tahu persis kapan kehadirannya diperlukan. Orang-orang yang dipilih belajar untuk memperhatikan tanda-tanda ini karena Tuhan bahkan dapat menggunakan hewan untuk mengomunikasikan pesan spiritual yang penting. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat berbicara melalui bagian manapun dari ciptaannya dan hewan tidak terkecuali. Perilakunya di rumah orang yang dipilih adalah kesaksian yang sunyi, tapi kuat dari kehadiran ilahi yang hidup di tempat itu. Perilaku perlindungan hewan terhadap yang dipilih melampaui kesetiaan dekorasi hewan peliharaan sederhana. Ini adalah respons spiritual terhadap pengurapan yang bertumpu pada orang-orang istimewa ini. Anjing-anjing yang dipilih sering mengembangkan naluri pelindung supernatural, menggungung orang-orang yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi membawa niat negatif atau energi spiritual yang gelap. Seolah-olah hewan-hewan ini dapat membedakan roh, keterampilan yang disebutkan Biblia sebagai salah satu karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12:10 kucing. Sementara itu, menunjukkan kepekaan khusus terhadap saat-saat doa dan penyembahan orang yang dipilih. Mendekati selama masa-masa suci ini, seolah-olah mereka ingin berpartisipasi dalam pengalaman spiritual. Banyak yang dipilih telah memperhatikan bahwa hewan peliharaan mereka berperilaku lebih tenang dan damai di hadapan mereka, seolah-olah kedamaian Allah yang hidup dalam yang dipilih seseorang juga ditransmisikan kepada hewan-hewan ini. Ini adalah manifestasi yang indah tentang bagaimana kehadiran Yesus Kristus dalam seseorang dapat secara positif mempengaruhi seluruh lingkungan mereka, termasuk makhluk yang lebih kecil. Hewan tidak dapat berpura-pura atau bertindak untuk kenyamanan sosial. Jawabannya asli dan spontan. Ketika seekor hewan menunjukkan jenis perilaku khusus ini terhadap seseorang, itu adalah konfirmasi bahwa orang ini membawa sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Biblia mengingatkan kita bahwa bahkan batu-batu itu akan menangis jika perlu. Lukas 19:40. Betapa lebih banyak hewan yang memiliki kehidupan dan kepekaan. Di rumah orang yang dipilih, makhluk-makhluk ini menjadi saksi diam-diam tentang pekerjaan Allah dalam kehidupan orang itu. Saat-saat penghiburan yang diberikan hewan kepada orang-orang yang dipilih sangat signifikan dan mengungkapkan hubungan spiritual yang mendalam. Ketika seseorang yang dipilih sedang mengalami saat-saat kesedihan, perantaraan yang intens, atau perang rohani, adalah umum bagi hewan peliharaan mereka untuk mendekati secara naluriah untuk memberikan kenyamanan. Seekor kucing yang biasanya independen bisa lebih dekat dan mendengus di sebelah orang yang dipilih yang berdoa dengan air mata. Seekor anjing dapat meletakkan kepalanya di kaki pemiliknya selama saat-saat rasa sakit emosional, seolah-olah dia tahu persis apa yang dibutuhkan orang itu. Ini bukan kebetulan, tetapi manifestasi tentang bagaimana Tuhan dapat menggunakan ciptaannya untuk melayani anak-anaknya. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah merawat burung-burung. Matius 10:29, dan dengan cara yang sama, Dia dapat menggunakan hewan untuk membawa kenyamanan bagi orang-orang yang dipilihnya.
Momen-momen hubungan antara yang dipilih dan hewan peliharaannya sakral, karena mereka mewakili kelembutan Allah yang terwujud melalui ciptaan mereka. Orang-orang yang dipilih belajar untuk menerima kenyamanan ini sebagai hadiah ilahi, mengakui bahwa bahkan hewan dapat menjadi instrumen di tangan Allah. Sangat indah untuk melihat bagaimana isyarat sederhana dari hewan peliharaan dapat membawa kedamaian ke jantung orang yang dipilih yang menengahi orang lain atau melalui tes iman. Sensitivitas khusus hewan terhadap yang terpilih adalah konfirmasi bahwa kehadiran Allah pada orang itu begitu nyata dan nyata, sehingga bahkan makhluk paling sederhana mengenalinya dan meresponsnya. Transformasi dalam perilaku hewan ketika mereka mencapai rumah yang dipilih adalah aspek menarik dari sinyal spiritual ini. Seringkali, hewan yang telah diselamatkan dari situasi pelecehan atau pengalaman pengabaian dipercepat kesehatan emosional ketika mereka disambut oleh orang yang dipilih. Seolah-olah kehadiran Tuhan di rumah itu memiliki efek penyembuhan bahkan pada luka emosional dari makhluk-makhluk yang tidak bersalah ini. Yang sering dipilih bersaksi tentang bagaimana anjing yang trauma memulihkan kepercayaan diri lebih cepat di rumah mereka, atau seberapa ketakutan kucing menjadi penuh kasih sayang dan percaya diri. Transformasi ini bukan hanya karena perawatan fisik, tetapi juga suasana spiritual yang meresapi rumah orang yang dipilih. Alkitab memberitahu kita dalam Yesaya 11:6-9 tentang waktu ketika serigala akan hidup dengan domba, menggambarkan harmoni yang sempurna di antara semua makhluk di hadirat Allah. Meskipun nubuat ini mengacu pada kerajaan milenium yang dipilih, mengalami kemajuan realitas ini di rumah mereka, hewan merasakan kedamaian Kristus yang hidup dalam pilihan dan merespons dengan kepatuhan dan kasih sayang. Adalah umum bagi tetangga untuk mengomentari seberapa baik menguji hewan-hewan yang dipilih, tanpa mengetahui bahwa harmoni ini adalah hasil dari kehadiran ilahi di rumah itu. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa mereka adalah pelayan dari semua ciptaan Allah, termasuk hewan di bawah perawatan mereka, dan tanggung jawab ini melatihnya dengan cinta dan kebijaksanaan ilahi. Respons positif hewan adalah konfirmasi bahwa mereka dengan setia memenuhi pelayan surgawi ini. Aroma supernatural yang dimanifestasikan di rumah yang dipilih adalah salah satu sinyal paling indah dan mengkonfirmasi dari kehadiran ilahi. Alkitab penuh dengan referensi untuk wewangian suci yang menyertai manifestasi Tuhan. Dalam Keluaran 30-34-38, Allah menginstruksikan Musa tentang persiapan dupa suci. Dan dalam 2 Korintus 2:15 Paulus menyatakan, karena bagi Allah kita adalah aroma Kristus yang menyenangkan di mana mereka diselamatkan, dan di mana mereka tersesat. Aroma surgawi ini tidak memiliki sumber fisik yang dapat diidentifikasi, tetapi mereka sama nyatanya dengan aroma alami manapun. Di rumah yang dipilih adalah umum untuk merasakan aroma mawar segar di tengah musim dingin, parfum melati ketika tidak ada bunga di dekatnya, atau bahkan aroma tanah basah setelah hujan di hari-hari kering. Aroma-aroma ini muncul terutama selama saat-saat doa yang intens, ibadat yang dalam, atau ketika orang yang dipilih melayani orang lain. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi. Ini adalah manifestasi nyata tentang bagaimana surga menanggapi iman yang tulus dan pengudusan yang tulus. Orang-orang yang dipilih belajar untuk mengenali aroma ini sebagai konfirmasi ilahi bahwa doa-doa mereka didengar dan bahwa kehadiran Allah sangat dekat. Yesus Kristus sendiri diurapi dengan parfum maham, dan Maria menumpahkan parfum hidung murni yang memenuhi seluruh rumah. Yohanes 12:3 dengan cara yang sama, ketika seseorang yang dipilih hidup dalam persekutuan terus-menerus dengan Kristus, rumahnya dipenuhi dengan wewangian surgawi yang bersaksi tentang hubungan intim ini dengan El Salvador. Aroma-aroma ini adalah hadiah Tuhan untuk anak-anak tercinta Anda, konfirmasi penciuman tentang kehadiran cinta Anda. Manifestasi aroma suci selama saat-saat tertentu dari kehidupan spiritual orang yang dipilih mengungkapkan kepekaan surga terhadap pengalaman duniawi kita. Ketika seseorang yang dipilih sedang melalui proses pembebasan emosional atau spiritual, aroma dupa murni muncul, seolah-olah para malaikat membakar dupa di hadapan tahta Allah dalam perantaraan oleh orang itu. Selama saat-saat penyembahan yang mendalam, parfum bunga-bunga eksotis yang tidak ada di wilayah tersebut dapat bermanifestasi, menciptakan suasana surgawi yang meningkatkan roh menuju ketinggian. Yang dipilih juga melaporkan aroma minyak zaitun murni selama saat-saat pengurapan khusus, mengingatkan mereka bahwa mereka telah dipisahkan
untuk tujuan sakral. Alkitab mengajarkan kita dalam Wahyu 8:3-4 bahwa dua-dua orang-orang kudus bangkit di hadapan Allah sebagai dupa aromatik, dan realitas spiritual ini secara harfiah dimanifestasikan di rumah orang-orang yang dipilih. Tidak semua orang dapat memahami aroma ini. Itu membutuhkan kepekaan spiritual dan hati yang disetel pada hal-hal Tuhan. Para pengunjung rumah yang dipilih sering bertanya tentang parfum yang digunakan tanpa mengetahui bahwa mereka menerima wewangian surgawi. Aroma ini tidak dapat ditangkap dalam toples atau mereproduksi secara artifisial. Mereka adalah manifestasi yang unik dan sakral dari kehadiran ilahi. Orang-orang yang dipilih belajar untuk menghargai momen-momen ini sebagai pertemuan intim dengan Tuhan, di mana surga menyentuh bumi dengan cara yang sensorik. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui semua indera kita dan bau tidak terkecuali. Aroma suci ini adalah surat cinta dari surga, mengingatkan kita bahwa kita dicintai dan bahwa kehidupan spiritual kita sangat berharga di hadapan Allah. Berbagai jenis aroma yang bermanifestasi di rumah yang dipilih memiliki makna spiritual spesifik yang mengungkapkan aspek-aspek mendalam dari pekerjaan Allah dalam kehidupan itu. Aroma mawar sering muncul selama saat-saat kesehatan emosional, melambangkan kasih tanpa syarat dari Tuhan yang memulihkan hati yang terluka. Parfum jasmine memanifestasikan dirinya pada masa pemujaan malam, ketika yang dipilih mencari wajah Tuhan dalam keintiman pagi itu. Bau tanah basah muncul ketika Tuhan sedang mempersiapkan hati orang yang dipilih untuk musim baru pertumbuhan spiritual. Seperti perumpamaan penabur dalam Matius 13 mengajarkan kita 13. Aroma cadar dirasakan selama saat-saat penguatan spiritual. Mengingat bahwa orang benar berkembang sebagai cedar Lebanon Malim 92:12. Aroma ini tidak acak, masing-masing memiliki tujuan ilahi tertentu. Orang-orang yang dipilih, yang telah mengembangkan sensitivitas spiritual belajar menafsirkan pesan penciuman ini sebagai komunikasi langsung langit. Sangat menarik bagaimana Tuhan dapat menggunakan sesuatu yang sederhana, seperti aroma untuk mengirimkan kebenaran yang mendalam dan memberikan kenyamanan kepada anak-anak mereka. Alkitab memberitahu kita bahwa jalan Allah lebih tinggi dari jalan kita. Yesaya 55:9, dan manifestasi aromatik ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana Dia berkomunikasi dengan kita dengan cara yang mengatasi pemahaman alami kita. Orang-orang yang dipilih belajar untuk menerima aroma ini sebagai pelukan surgawi, konfirmasi bahwa mereka berada di jalan yang benar dan bahwa kehidupan spiritual mereka menyenangkan di hadapan Allah. Setiap wewangian adalah undangan untuk memperdalam lebih banyak hubungan dengan Yesus Kristus dan untuk mempercayai bahwa Allah bekerja dengan cara supernatural dalam hidup mereka. Pemurnian spiritual lingkungan melalui aroma suci adalah manifestasi kuat lain yang terjadi di rumah orang-orang yang dipilih. Ketika ada kehadiran spiritual negatif atau ketika orang yang dipilih membuat perang rohani, aroma mur sering muncul yang pada zaman Alkitab digunakan untuk pemurnian dan pembalseman. Aroma ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang membersihkan lingkungan spiritual dan membangun kekudusan di tempat itu. Parfum sandal muncul selama saat-saat pengudusan, ketika orang yang dipilih mendedikasikan hidupnya lebih dalam untuk tujuan ilahi. Aroma kayu manis dimanifestasikan selama masa perayaan spiritual, ketika langit bersukacita oleh kemenangan yang dicapai dalam kehidupan orang yang dipilih. Aroma ini bertindak sebagai agen pemurnian yang membersihkan tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga suasana spiritual rumah. Yang terpilih mengetahui bahwa rumah mereka adalah kuil yang hidup, di mana Allah ingin mewujudkan kemuliaannya, dan aroma ini adalah bukti bahwa Ia menguduskan ruang itu. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Korintus 6:19 bahwa tubuh kita adalah kuil Roh Kudus. Tetapi kebenaran ini juga meluas ke rumah kita ketika kita hidup dalam pengudusan total. Aroma suci seperti minyak pengurapan yang tumpah pada para imam dalam Perjanjian Lama menandai tempat itu sebagai wilayah sakral. Yang terpilih yang mengalami manifestasi aromatik ini memahami bahwa mereka telah dipanggil untuk menjadi imam di rumah mereka sendiri, menengahi keluarga dan komunitas mereka. Setiap aroma adalah konfirmasi bahwa Allah telah menerima persembahan hidupnya dan bahwa Ia menggunakan rumahnya sebagai titik kontak antara surga dan bumi. Hubungan Alkitabiah antara aroma suci dan kehadiran ilahi jelas ditetapkan dari Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, mengkonfirmasi bahwa manifestasi di rumah yang dipilih ini
memiliki dasar tulisan suci yang solid. Dalam Kejadian 8:21, setelah banjir, Allah merasakan bau yang menyenangkan dari pengorbanan Nuh, membangun hubungan antara aroma dan penerimaan ilahi. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa ketika hidup mereka adalah pengorbanan yang hidup dan suci. Roma 12:1, rumah mereka dipenuhi dengan wewangian yang menyenangkan di hadapan Allah. Song of Songs penuh dengan referensi pada parfum dan aroma yang melambangkan keintiman antara Kristus dan gerejanya, dan pengalaman yang dipilih secara harfiah di rumah mereka. Ketika Yesus diurapi dalam Betani, parfum memenuhi seluruh rumah. Yohanes 12:3 menciptakan preseden Alkitabiah untuk manifestasi aromatik di rumah-rumah yang dikuduskan. Yang terpilih yang mengalami aroma suci ini menjalani kenyataan yang memiliki akar dalam tulisan suci. Ini bukan fanatisme atau imajinasi, ini adalah manifestasi yang sah tentang bagaimana Allah berkomunikasi dengan anak-anaknya di era Perjanjian Baru. Biblia berjanji bahwa dalam beberapa hari terakhir Tuhan akan menumpahkan roh-Nya pada semua daging. Jul 2:28, dan manifestasi aromatik ini adalah bagian dari tumpahan supernatural ini. Yang terpilih adalah pelopor dari dimensi baru dari pengalaman Kristen, di mana supernatural menjadi alami dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aroma suci yang mereka anggap adalah konfirmasi bahwa mereka hidup di masa yang dijanjikan oleh para nabi, di mana kemuliaan Allah memanifestasikan dirinya dengan cara yang luar biasa di rumah-rumah mereka yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Penampilan burung dan kupu-kupu di sekitar rumah yang dipilih bukanlah kebetulan alam yang sederhana, tetapi manifestasi supranatural yang memiliki akar Alkitabiah yang dalam dari saat Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk merpati. Selama baptisannya Matius 3:16, burung-burung telah menjadi simbol yang kuat dari pesan-pesan surgawi dan kehadiran ilahi. Yang terpilih sering memperhatikan bahwa merpati, kolibri, dan burung-burung lain mendekati jendela mereka, membangun sarang di dekat rumah mereka, atau hanya tetap di kebun mereka untuk periode yang tidak biasa. Kunjungan ini tidak acak mereka kemudian dikirim yang mengkonfirmasi kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang yang dipilih. Kupu-kupu dengan proses transformasi ulat menjadi makhluk bersayap, melambangkan metamorfosis spiritual yang dialami oleh yang dipilih dalam perjalanan mereka bersama Kristus. Biblia mengajarkan kita dalam 2 Korintus 5:17 bahwa jika ada orang di dalam Kristus, makhluk baru adalah. Hal-hal lama terjadi, inilah semua yang baru. Kupu-kupu yang berkibar di sekitar rumah yang dipilih adalah pengingat hidup dari transformasi supernatural ini. Orang-orang yang dipilih belajar untuk mengenali kunjungan ini sebagai pesan napas surga, terutama selama saat-saat persidangan atau transisi. Setiap burung yang bernyanyi di jendelanya, setiap kupu-kupu yang menari di kebunnya, adalah surat cinta Tuhan yang mengingatkan mereka bahwa mereka berada di bawah perawatan khusus mereka. Yesus Kristus sendiri mengajar kita untuk mengamati burung-burung surga, karena Bapa Surgawi kita memberi makan mereka. Matius 6:26, dan seberapa banyak lagi yang akan mengurus orang-orang yang dipilihnya. Hubungan khusus antara makhluk yang dipilih dan bersayap ini adalah manifestasi yang indah tentang bagaimana semua ciptaan mengenali dan merespons kehadiran ilahi. Burung kolibri memiliki makna khusus dalam kehidupan orang-orang yang dipilih. Sering muncul selama saat dibutuhkan untuk napas spiritual atau konfirmasi ilahi. Makhluk-makhluk kecil ini yang mampu terbang ke segala area dan tetap ditangguhkan di udara, melambangkan kapasitas supernatural yang Tuhan berikan kepadanya yang dipilihnya untuk menavigasi keadaan kehidupan yang paling menantang. Ketika seorang yang dipilih sedang menjalani musim yang sulit, adalah hal biasa bagi burung kolibri untuk muncul di dekat rumahnya, seperti utusan surgawi yang membawa harapan dan pengingat kekuatan pendukung Allah. Biblia memberitahu kita dalam Yesaya 40:31 bahwa mereka yang menunggu Yahwa akan memiliki kekuatan baru. Mereka akan menaikkan sayap seperti elang, mereka akan berlari, dan mereka tidak akan lelah, mereka akan berjalan, dan mereka tidak akan lelah. Burung kolibri, dengan energi mereka yang tak kenal lelah dan kemampuan mereka untuk mengekstraksi nektar dari bunga yang lebih kecil, mewakili janji Alkitabiah ini dalam aksi. Orang-orang yang dipilih yang mengamati kunjungan khusus ini memahami bahwa Tuhan berkomunikasi bahwa Ia akan memberikan dukungan bahkan dalam keadaan yang paling sulit.
Sangat menarik bagaimana burung-burung kecil ini dapat muncul di jendela-jendela tertentu selama saat-saat berdoa. Seolah-olah mereka tahu persis kapan orang yang dipilih membutuhkan pengingat visual perawatan ilahi. Orang-orang yang dipilih belajar untuk menerima kunjungan ini sebagai pelukan surgawi. Konfirmasi bahwa mereka tidak sendirian di hari spiritual mereka. Kehadiran burung kolibri di sekitar rumah orang yang dipilih adalah tanda bahwa orang ini telah belajar untuk menemukan mata pencaharian rohani dalam sumber iman yang paling dalam, mengekstraksi nektar surgawi dari firman Allah dan persekutuan intim dengan Yesus Kristus. Para merpati menempati tempat sakral yang khusus dalam manifestasi di sekitar rumah orang-orang yang dipilih, menjadi simbol langsung dari Roh Kudus dan utusan perdamaian ilahi ketika seekor merpati memilih untuk membuat sarangnya di dekat rumah orang yang dipilih. Itu adalah tanda kenabian bahwa Tuhan telah mendirikan tempat tinggalnya yang permanen dalam kehidupan itu. Biblia memberitahu kita bagaimana seekor merpati membawa buah pohon zaitun, menegaskan bahwa perairan persidangan telah berhenti dan bahwa era baru rahmat telah dimulai. Kejadian 8:11. Demikian pula, merpati yang sering mengunjungi rumah yang dipilih membawa pesan yang telah dilewati badai spiritual dan bahwa musim baru berkat dimulai. Yang dipilih sering melaporkan bahwa merpati muncul selama saat-saat transisi penting dalam kehidupan mereka, seperti konfirmasi ilahi yang membuat keputusan yang tepat adalah umum bagi burung-burung ini untuk tetap dekat pada saat-saat doa pagi, seolah-olah mereka ingin berpartisipasi dalam persekutuan antara yang dipilih dan Tuhan. Kehadiran merpati yang konstan di sekitar rumah orang yang dipilih adalah konfirmasi bahwa orang ini hidup selaras dengan Roh Kudus dan bahwa hidupnya mencerminkan kedamaian Kristus. Tetangga sering mengomentari kelimpahan merpati di daerah yang dipilih, tanpa memahami makna spiritual dari manifestasi ini. Orang-orang yang dipilih belajar untuk menghargai kunjungan ini sebagai pengingat sehari-hari bahwa Roh Kudus menghuni mereka dan bahwa rumah mereka adalah tempat di mana kedamaian Allah berkuasa. Setiap tongkat paloma seperti doa surgawi yang naik dari rumah yang dipilih hingga tahta rahmat. Kupu-kupu yang menari di sekitar rumah yang dipilih membawa pesan khusus tentang transformasi, pembaruan dan keindahan yang muncul dari proses perubahan spiritual. Setiap spesies kupu-kupu yang mengunjungi rumah yang dipilih seseorang memiliki makna simbolis tertentu yang mencerminkan aspek hari rohaninya. Kupu-kupu raja dengan migrasi epik mereka melambangkan hari yang dipilih menuju tanah yang dijanjikan. Spiritual mengingatkan mereka bahwa mereka sedang dalam perjalanan sakral menuju takdir ilahi mereka. Kupu-kupu kuning muncul selama saat-saat kegembiraan dan perayaan rohani, menegaskan bahwa orang yang dipilih mengalami kegembiraan Tuhan yang merupakan kekuatannya. Nehemia 8:10. Kupu-kupu biru memanifestasikan diri mereka selama periode wahyu dan kebijaksanaan ilahi, menunjukkan bahwa orang yang dipilih menerima pemahaman surgawi tentang tujuan dan dipanggil. Alkitab mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada batu-batu berharga. Amsal 3:15. Dan kupu-kupu biru adalah pengingat hidup akan kebenaran ini. Orang-orang yang dipilih yang memperhatikan pola-pola ini memahami bahwa Tuhan berkomunikasi dengan mereka melalui ciptaan mereka, menggunakan bahasa simbolis alam untuk mengirimkan kebenaran spiritual yang mendalam. Sangat indah untuk mengamati bagaimana kupu-kupu dapat muncul dengan tepat pada saat yang dipilih. Seseorang membutuhkan konfirmasi tentang keputusan atau napas penting selama tes yang sulit. Makhluk bersayap ini seperti malaikat kecil yang membawa pesan spesifik dari surga, mengingat orang yang dipilih yang dalam proses transformasi yang berkelanjutan menuju citra Kristus. Metamorfosis kupu-kupu adalah pengingat yang konstan bahwa orang yang dipilih juga diubah dari kemuliaan menjadi kemuliaan oleh Roh Tuhan. 2 Korintus 3:18. Interaksi langsung antara burung, kupu-kupu dan yang dipilih mengungkapkan dimensi komunikasi supernatural yang melampaui hambatan antara spesies. Mereka yang dipilih sering mengalami saat-saat di mana burung mendekati tanpa rasa takut, memungkinkan kedekatan yang tidak biasa yang berbicara tentang kedamaian Edeni yang berasal dari orang-orang yang ditahbiskan. Ini adalah umum bagi burung kolibri untuk didekati selama saat-saat doa di luar ruangan, seolah-olah mereka ingin berpartisipasi dalam ibadat. Kupu-kupu dapat berpose di tangan atau bahu yang dipilih selama saat-saat meditasi di kebun, menciptakan pertemuan intim yang melampaui alam. Momen-momen istimewa ini adalah pengingat akan harmoni asli yang ada di Eden,
tempat Adam hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan semua ciptaan. Mereka yang dipilih, berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, mengalami kemajuan harmoni yang dipulihkan ini. Alkitab bernubuat dari waktu ke waktu ketika serigala akan hidup dengan domba. Yesaya 11:6, dan meskipun nubuat ini akan sepenuhnya terpenuhi dalam kerajaan milenium, pengalaman yang dipilih dari kenyataan ini dalam kehidupan mereka saat ini. Setiap pertemuan dekat dengan makhluk bersayap ini adalah konfirmasi bahwa mereka hidup pada tingkat pengudusan yang menarik berkat supernatural Tuhan. Orang-orang yang dipilih belajar untuk menghargai momen-momen ini sebagai pertemuan sakral, kesempatan untuk mengalami kelembutan Allah yang dimanifestasikan melalui ciptaannya. Interaksi khusus ini adalah kesaksian yang diam tetapi kuat dari kebaikan ilahi yang bertumpu pada kehidupan orang yang dipilih, menegaskan bahwa mereka telah dipisahkan untuk tujuan surgawi yang melampaui yang biasa. Renovasi supranatural tanaman di rumah yang dipilih adalah manifestasi luar biasa yang mencerminkan kehidupan kehadiran ilahi. Ketika seorang yang dipilih mendiami ruang, tanaman yang tampaknya mati mengalami kebangkitan literal yang menantang semua hukum botani. Alkitab mengajarkan kita dalam Yohanes 11:25 bahwa Yesus menyatakan, "Aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Dia yang percaya padaku, bahkan jika dia mati, akan hidup." Kebenaran ini tidak terbatas hanya untuk kehidupan manusia, tetapi meluas ke semua ciptaan yang mengelilingi orang yang dipilih. Adalah umum untuk mengamati bagaimana tanaman yang telah kehilangan semua daun mereka dan tampak benar-benar kering, keturunan baru mulai tumbuh ketika mereka tiba di rumah yang dipilih. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan dengan teknik perawatan atau berkebun yang lebih baik. Ini adalah manifestasi langsung dari kuasa kehidupan yang berasal dari seseorang yang hidup dalam persekutuan konstan dengan Kristus. Yang dipilih sering bersaksi bagaimana tanaman yang diwariskan atau berbakat yang tiba dalam keadaan menyedihkan, mekar secara spektakuler di bawah perawatan mereka. Ini bukan kebetulan, tetapi konfirmasi bahwa kehidupan Allah yang hidup dalam satu yang terpilih menumpahkan segala sesuatu yang disentuhnya. Yesus Kristus mengutuk pohon ara steril dan kering. Matius 21:19 menunjukkan bahwa tanaman merespons otoritas spiritual. Sebaliknya, ketika seorang yang dipilih memberkati dengan kehadiran dan doanya, tanaman merespons dengan kehidupan yang berlimpah. Manifestasi ini adalah pengingat yang indah bahwa orang-orang yang dipilih telah dipanggil untuk menjadi agen kehidupan dan pemulihan di dunia yang mengerang di bawah kutukan dosa. Berbunga di luar musim adalah demonstrasi mengejutkan lainnya yang terjadi di taman dan rumah orang-orang yang dipilih, menantang siklus alami dan mengungkapkan bahwa mereka berada di bawah berkat gaib. Ketika mawar mekar di tengah musim dingin di taman yang dipilih, atau ketika pohon buah-buahan berbuah di luar musim yang biasa, kami menyaksikan mukjizat yang memiliki preseden alkitabiah yang jelas. Biblia memberitahu kita dalam Bilangan 17:8 bagaimana batang Harun dihormati, berkembang dan memberi almond pada satu malam, mengkonfirmasinya dengan sangat baik. Pengalaman terpilih manifestasi serupa yang mengkonfirmasi identitas spiritual mereka dan panggilan ilahi mereka. Sangat menarik untuk mengamati bagaimana seseorang yang dipilih dapat menanam benih kapan saja sepanjang tahun dan mendapatkan hasil yang luar biasa, seolah-olah hukum alam tunduk pada iman yang hidup dalam diri orang itu. Tetangga sering berkomentar dengan takjub tentang kegembiraan taman yang dipilih, bertanya-tanya apa yang digunakan rahasia khusus untuk mendapatkan hasil tersebut. Rahasianya, tentu saja, tidak dalam teknik berkebun khusus, tetapi dalam berkat supernatural yang terletak pada segala sesuatu yang disentuh oleh orang yang dipilih. Biblia berjanji dalam Ulangan 28:8 bahwa Yahwa akan mengirimkan berkatnya di lumbung Anda dan di atas semua yang Anda letakkan tangan Anda. Dan janji ini benar-benar dimanifestasikan dalam kehidupan orang-orang yang dipilih. Setiap bunga yang muncul di luar musim adalah kesaksian bahwa yang dipilih hidup di bawah bantuan khusus Tuhan, di mana yang mustahil menjadi mungkin dan steril menjadi bermanfaat. Orang-orang yang dipilih belajar untuk melihat mukjizat botani ini sebagai konfirmasi bahwa mereka selaras dengan masa dan tujuan ilahi, bukan dengan siklus alami dunia. Pertumbuhan tanaman yang kuat dan tidak dapat dijelaskan di rumah yang dipilih mengungkapkan hubungan yang mendalam antara kehidupan spiritual dan manifestasi fisik berkat. Ketika seorang yang dipilih berdoa pada tanaman mereka, ia menyadarkan mereka dengan iman
dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Mereka merespons dengan pertumbuhan yang melebihi semua harapan normal. Adalah umum untuk melihat tanaman yang menggandakan ukurannya dalam beberapa minggu, bunga yang menghasilkan warna yang lebih cerah dari biasanya, dan buah-buahan yang tumbuh lebih besar dan manis dari biasanya. Kelimpahan supernatural ini bukanlah produk dari pupuk khusus atau teknik canggih, tetapi dari kehidupan Allah yang mengalir melalui yang dipilih menuju semua ciptaan di sekitarnya. Alkitab mengajarkan kita dalam Yohanes 15:5 bahwa Yesus adalah tanaman anggur sejati dan kita pampan, dan yang terpisah darinya kita tidak dapat melakukan apapun. Orang-orang yang dipilih yang tetap terhubung dengan anggur ilahi ini mengalami produktivitas supernatural yang memanifestasikan bahkan di kebun mereka. Tumbuhan di rumah yang dipilih tumbuh dengan vitalitas yang mencerminkan vitalitas spiritual. Orang itu sangat indah untuk mengamati bagaimana seseorang yang dipilih dapat mengambil potongan tanaman yang di tempat lain tidak berkembang dan di bawah perawatan mereka menjadi spesimen yang subur. Manifestasi ini adalah konfirmasi bahwa orang-orang yang dipilih telah dipanggil untuk menjadi pelayan istimewa dari ciptaan Allah, dengan tanggung jawab dan hak istimewa melihat kehidupan berkembang di bawah pengaruhnya. Setiap tanaman yang tumbuh subur di rumah yang dipilih adalah kesaksian diam-diam tentang kekuatan transformasi kehidupan yang ditahbiskan kepada Kristus. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa kebun mereka adalah perpanjangan dari pelayanan mereka, tempat di mana mereka dapat menunjukkan kekuatan Allah untuk membawa kehidupan yang berlimpah bahkan pada apa yang tampaknya hilang. Respons tanaman terhadap energi spiritual yang dipilih, seseorang memanifestasikan dirinya dengan cara yang melampaui pertumbuhan fisik, termasuk perubahan kualitas, aroma dan durasi bunga dan buah-buahan. Yang terpilih sering memperhatikan bahwa bunga-bunga taman mereka memiliki wewangian yang lebih intens dan abadi, seolah-olah mereka diresapi dengan pengurapan yang sama yang bertumpu pada yang dipilih. Buah-buahan yang tumbuh di rumah yang dipilih tidak hanya lebih besar, tetapi juga lebih bergizi dan lezat, seolah-olah mereka telah diberkati dengan sifat supernatural. Peningkatan kualitas ini tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor alam. Ini adalah manifestasi tentang bagaimana kehadiran Allah meningkatkan segalanya ke tingkat keunggulan yang lebih tinggi. Alkitab menjanjikan kita di Malachi 3:11 bahwa Allah akan membangun kembali yang melahap untuk kita dan buah-buahan tidak akan hilang lebih awal. Pengalaman yang dipilih janji ini secara harfiah di kebun mereka, di mana hama tampaknya menghindari. Tanaman mereka dan buah-buahan tetap segar untuk periode yang tidak biasa. Adalah umum bagi yang dipilih untuk berbagi produk dari kebun mereka dengan tetangga dan teman, menjadi saluran berkat fisik yang mencerminkan berkat spiritual di dalamnya. Tanaman di rumah yang dipilih tidak hanya tumbuh, mereka berkembang dengan cara yang memuliakan Tuhan dan bersaksi tentang kuasa-Nya. Setiap tomat berair lagi, setiap lagi mawar harum, setiap ramuan obat adalah demonstrasi dari bantuan ilahi yang bertumpu pada kehidupan yang dipilih. Orang-orang yang dipilih belajar melihat kebun mereka sebagai altar yang hidup, di mana mereka dapat menawarkan buah pertama kepada Tuhan dan berbagi kelimpahan mereka dengan orang lain. Kemurahan hati supernatural alam di rumah yang dipilih. Ini adalah cerminan dari kemurahan hati Allah terhadap anak-anaknya yang terkasih. Simbologi Alkitab tanaman sebagai representasi pembaruan, janji, dan berkat ilahi secara harfiah dimanifestasikan di rumah yang dipilih, mengkonfirmasi janji tulisan suci melalui sinyal berwujud. Ketika Yesus berbicara tentang pohon ara yang dihormati sebagai tanda kedatangan keduanya Matius 24:32, Ia mendirikan preseden untuk menafsirkan pembungaan tanaman sebagai indikator zaman kenabian yang terpilih yang mengalami pembungaan. Supernatural di rumah mereka memahami bahwa mereka hidup dalam musim khusus sejarah, di mana Tuhan mencurahkan berkat-Nya dengan cara yang luar biasa. Mazmur 1:3 menggambarkan pohon yang ditanam di sebelah arus air yang menghasilkan buah pada masanya dan lembarannya tidak jatuh dan semua yang dilakukannya akan makmur. Deskripsi ini secara harfiah terpenuhi dalam kehidupan orang-orang yang dipilih, yang tanamannya mencerminkan kemakmuran spiritual kehidupan mereka. Orang-orang yang dipilih belajar membaca kebun mereka sebagai barometer spiritual, di mana keadaan tanaman mencerminkan keadaan hubungan mereka dengan Tuhan. Ketika mereka menjalani musim pertumbuhan spiritual, tanaman mereka juga mengalami pertumbuhan yang dipercepat. Ketika mereka berada di musim pemangkasan ilahi, mereka dapat melihat
bahwa tanaman tertentu juga perlu pemangkasan untuk memberikan buah yang lebih baik. Hubungan simbolis antara kehidupan spiritual dan kehidupan tanaman ini adalah manifestasi yang indah tentang bagaimana Allah menggunakan seluruh ciptanya untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka, orang-orang yang dipilih, yang memperhatikan. Tanda-tanda ini mengembangkan sensitivitas khusus terhadap waktu dan stasiun di bidang spiritual. Setiap tanaman yang mekar di rumah adalah ramalan yang hidup dari janji-janji Allah yang berkembang dalam hidup mereka, mengingatkan mereka bahwa orang yang memulai pekerjaan baik akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Filipi 1:6. Gangguan dalam sistem listrik rumah yang dipilih mengungkapkan sensitivitas energi fisik yang luar biasa terhadap kehadiran spiritual yang menghuni orang itu. Biblia menetapkan hubungan yang jelas antara cahaya dan kehadiran ilahi dari Kejadian 1:3, ketika Allah berkata jadilah cahaya, kepada Wahyu 21:23, di mana Yerusalem yang baru digambarkan sebagai tempat yang tidak membutuhkan matahari karena kemuliaan Allah menerangi itu. Yang terpilih sering mengalami bahwa lampu-lampu rumah mereka berkedip, ringan atau mati tanpa penjelasan teknis yang jelas, terutama selama saat-saat doa yang intens, ibadat yang dalam, atau ketika mereka melayani orang lain. Fenomena ini bukan kegagalan listrik yang umum. Mereka adalah manifestasi supernatural yang mengkonfirmasi kehadiran aktif Roh Kudus dalam kehidupan orang yang dipilih. Yesus Kristus dinyatakan dalam Yohanes 8:12, Aku adalah terang dunia, orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki cahaya kehidupan. Cahaya spiritual yang hidup dalam yang dipilih ini berinteraksi dengan cara misterius dengan listrik, menciptakan manifestasi yang menantang pemahaman alami. Orang-orang yang dipilih belajar untuk mengenali peristiwa-peristiwa ini sebagai konfirmasi ilahi bahwa doa-doa mereka didengar dan bahwa langit menanggapi keributannya. Adalah umum bahwa selama saat-saat perantaraan, karena situasi yang sulit, lampu rumah merespons dengan pola spesifik yang tampaknya mengkomunikasikan pesan dorongan atau konfirmasi. Para listrik yang dipanggil untuk meninjau sistem ini sering tidak menemukan masalah teknis, mengkonfirmasikan bahwa manifestasi ini memiliki asal supernatural. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa mereka hidup dalam dimensi di mana spiritual dan fisik berpotongan dengan cara yang luar biasa, dan manifestasi cahaya ini adalah bukti nyata dari kenyataan ini. Sensitivitas sistem listrik terhadap momen-momen signifikan secara spiritual dalam kehidupan yang dipilih seseorang mengungkapkan hubungan yang mendalam antara energi spiritual dan energi fisik. Selama sesi 2 pembebasan adalah umum bagi lampu rumah untuk berkedip intens, seolah-olah mereka menanggapi pertempuran spiritual yang sedang diperjuangkan di bidang yang tidak terlihat. Ketika orang yang dipilih beribadah dengan intensitas tertentu, lampu dapat meningkatkan kecerahan mereka secara tidak dapat dijelaskan, menciptakan suasana yang mencerminkan kemuliaan yang dilepaskan di bidang spiritual. Momen-momen wahyu ilahi sering disertai dengan perubahan tiba-tiba dalam intensitas cahaya, seolah-olah langit mengkonfirmasi bahwa kebenaran penting sedang diungkapkan. Alkitab mengajarkan kita di Santiago 1:17 bahwa setiap hadiah yang baik dan setiap hadiah yang sempurna turun dari atas, dari Bapa lampu, dan pengalaman yang dipilih secara harfiah ketika cahaya fisik merespons cahaya spiritual yang mengalir sepanjang hidup mereka. Sangat menarik untuk mengamati bagaimana berbagai jenis doa menghasilkan pola respons yang berbeda dalam sistem listrik. Doa rasa terima kasih dapat menghasilkan cahaya yang lembut dan konstan, sementara syafaat yang intens dapat menghasilkan flicker yang cepat dan dramatis. Orang-orang yang dipilih yang memperhatikan pola-pola ini mengembangkan bahasa komunikasi yang unik dengan surga, di mana manifestasi cahaya menjadi konfirmasi ilahi yang selaras dengan tujuan Tuhan. Pengalaman-pengalaman ini bukan untuk menghasilkan pertunjukan, tetapi untuk memperkuat iman yang dipilih dan mengkonfirmasi bahwa ia berjalan dalam kehendak sempurna Tuhan. Setiap manifestasi bercahaya seperti perusahaan surgawi yang otentik, karya Allah dalam kehidupan orang yang dipilih. Berbagai jenis manifestasi cahaya yang terjadi di rumah orang-orang yang dipilih memiliki makna spiritual khusus yang mengungkapkan aspek-aspek tertentu dari pekerjaan Allah dalam kehidupan mereka. Lampu-lampu yang tiba-tiba menyala di pagi hari sering menunjukkan bahwa orang yang dipilih dipanggil untuk waktu doa dan syafaat khusus, seolah-olah Roh Kudus membangunkannya untuk janji ilahi.
berkedip berirama selama saat-saat membaca Alkitab dapat menunjukkan bahwa yang dipilih menerima wahyu khusus pada bagian yang ia pelajari. Lampu-lampu yang mengubah intensitas mereka secara bertahap selama ibadah mencerminkan berbagai tingkat kemuliaan yang memanifestasikan sebagai respons terhadap pujian yang tulus. Alkitab memberitahu kita dalam 2 Korintus 3:18 bahwa kita diubah dari kemuliaan menjadi kemuliaan dalam gambar yang sama, seperti oleh Roh Tuhan, dan variasi dalam intensitas cahaya ini adalah manifestasi fisik dari transformasi spiritual progresif ini. Orang-orang yang dipilih belajar menafsirkan tanda-tanda ini sebagai bahasa surgawi yang membantu mereka membedakan saat dan stasiun di bidang spiritual. Ketika lampu padam selama saat-saat perang rohani, itu dapat menunjukkan bahwa kekuatan kegelapan diusir dari lingkungan. Ketika mereka menyala dengan kecerahan yang luar biasa selama doa, ia menegaskan bahwa kehadiran Allah dimanifestasikan dengan cara yang khusus. Orang-orang yang dipilih yang mengembangkan sensitivitas terhadap pola-pola ini menjadi penerjemah manifestasi supernatural yang mampu membedakan apa yang Tuhan komunikasikan melalui fenomena cahaya ini. Setiap manifestasi adalah undangan untuk memperdalam lebih banyak persekutuan dengan Kristus dan untuk percaya bahwa ia bekerja dengan cara yang mengatasi pemahaman alami kita. Cahaya sebagai simbol kejelasan ilahi, kebenaran dan wahyu secara harfiah dimanifestasikan di rumah orang-orang yang dipilih, mengkonfirmasi kebenaran Alkitabiah melalui pengalaman nyata ketika Yesus menyatakan aku adalah cahaya dunia. Yohanes 8:12 membangun hubungan abadi antara kehadirannya dan manifestasi cahaya. Mereka yang terpilih yang mengalami manifestasi cahaya ini menjalani kenyataan yang memiliki dasar yang kuat dalam tulisan suci. Mazmur 119:105 menyatakan bahwa lampu adalah kata-kata Anda dan berkeping-keping ke jalan saya, dan pengalaman yang dipilih ini ketika lampu-lampu rumah mereka merespons pada saat-saat studi Alkitab yang mendalam. Transfigurasi Yesus, di mana wajahnya sebagai matahari bersinar dan gaun-gaunnya menjadi putih sebagai cahaya. Matius 17:2 menetapkan preseden untuk memahami bahwa kehadiran ilahi dimanifestasikan melalui fenomena bercahaya. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa manifestasi ini di rumah mereka adalah gema dari kemuliaan yang sama yang dimanifestasikan dalam bukit transfigurasi. Setiap kali lampu merespons kehidupan spiritual mereka, mereka mengalami kilatan kemuliaan yang akan sepenuhnya terungkap ketika Kristus kembali. Biblia berjanji dalam Wahyu 22:5 bahwa di Yerusalem baru tidak akan ada lagi malam dan tidak perlu lampu atau sinar matahari, karena Tuhan akan menerangi mereka. Yang terpilih yang mengalami manifestasi cahaya ini menerima kemajuan dari realitas abadi ini. Rumah-rumahnya menjadi jendela ke surga, di mana cahaya ilahi disaring melalui tabir antara alam dan supranatural. Pengalaman-pengalaman ini memperkuat iman mereka dan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah warga negara kerajaan cahaya yang dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan Kristus di dunia yang terletak pada kegelapan. Respons peralatan listrik terhadap kehadiran yang dipilih seseorang melampaui lampu, termasuk perangkat lain yang tampaknya menjadi hidup mereka sendiri selama saat-saat yang signifikan secara spiritual. Yang dipilih sering melaporkan bahwa radio mereka menyala secara spontan menyetel stasiun Kristen selama saat-saat membutuhkan napas spiritual. TV dapat secara otomatis mengubah saluran ke program yang berisi pesan yang relevan untuk situasi yang dipilih. Fenomena fisik ringan yang terjadi di rumah yang dipilih mengungkapkan bagaimana energi spiritual dapat mempengaruhi dunia material dengan cara yang halus tetapi signifikan. Yang terpilih sering mengamati bahwa lukisan cenderung sedikit tanpa sebab, terutama yang mengandung ayat-ayat Alkitabiah atau gambar sakral, seolah-olah mereka menanggapi kehadiran ilahi di rumah. Pintu-pintu dekat dengan sendirinya selama saat-saat berdoa, menciptakan lingkungan keintiman dan ingatan yang memfasilitasi persekutuan dengan Tuhan. Benda-benda kecil dapat bergetar dengan hati-hati atau mengubah posisi selama sesi ibadat yang intens, seolah-olah semua subjek di rumah merespons kemuliaan yang sedang dimanifestasikan. Alkitab mengajar kita dalam Kolose 1:17 bahwa di dalam Kristus semua hal yang ada di dalam menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas atas semua masalah fisik. Pengalaman yang dipilih sebagai kebenaran ini ketika benda-benda di rumah mereka tampaknya menanggapi kehadiran Kristus yang hidup di dalamnya. Gerakan-gerakan ini
tidak dramatis atau mengganggu, mereka halus dan damai, menegaskan bahwa mereka berasal dari sumber ilahi dan bukan dari kekuatan gelap. Adalah umum bagi buku-buku Kristen untuk dibuka di halaman tertentu yang berisi pesan yang relevan untuk situasi yang dipilih orang Rosario atau salib dapat menyeimbangkan dengan lembut selama saat-saat perantaraan, seolah-olah mereka berpartisipasi dalam doa. Orang-orang yang dipilih belajar untuk mengenali fenomena ini sebagai konfirmasi bahwa rumah mereka telah ditahbiskan sedemikian rupa sehingga bahkan benda mati merespons kehadiran Roh Kudus. Setiap gerakan halus adalah manifestasi bahwa kerajaan Allah telah didirikan di tempat itu, di mana hukum rohani telah diutamakan pada hukum fisik alami. Respons subjek terhadap energi getaran yang dipilih didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitabiah yang mengungkapkan hubungan yang mendalam antara dunia spiritual dan dunia fisik. Ketika Yesus berjalan di perairan dan menenangkan badai, Ia menunjukkan bahwa materi merespons otoritas spiritual yang tulus. Mereka yang dipilih berjalan di otoritas yang sama ini, didelegasikan oleh Kristus, mengalami manifestasi yang sama meskipun dalam skala yang lebih kecil. Biblia memberitahu kita di Markus 11:23 bahwa jika kita memiliki iman dan tidak ragu, kita dapat memberitahu gunung untuk lepas landas dan turun ke laut, dan itu akan dilakukan. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa otoritas ini pada subjek. Ini bukan untuk sebuah pertunjukan, tetapi untuk mengkonfirmasi identitas spiritual mereka dan memperkuat iman mereka. Ketika benda-benda di rumah mereka merespons kehadiran spiritual mereka, mereka mengalami gema otoritas yang dilakukan Kristus. Tentang ciptaan fisik, orang-orang yang dipilih yang hidup dalam persekutuan terus-menerus dengan Tuhan mengembangkan sensitivitas energi yang memengaruhi lingkungan mereka tentang cara-cara yang menantang pemahaman alami. Sangat menarik untuk mengamati bagaimana benda-benda tertentu tampaknya mengingat saat-saat doa atau penyembahan yang telah mereka saksikan, merespons dengan gerakan halus ketika keadaan yang sama diulang. Pilihan yang dipilih bahwa materi tidak sepenuhnya lembab, tetapi memiliki kapasitas respons yang diaktifkan di hadapan energi spiritual yang asli. Pemahaman ini membantu mereka memperlakukan semua objek di rumah mereka dengan hormat, mengetahui bahwa mereka dapat menjadi saksi diam-diam tentang pekerjaan Allah. Setiap gerakan suatu objek yang tidak dapat dijelaskan adalah pengingat bahwa mereka hidup di alam semesta di mana spiritual dan fisik terhubung secara erat, dan di mana iman yang tulus dapat menggerakkan gunung, dimulai dengan benda-benda terkecil di rumah mereka. Pola spesifik dalam gerakan objek mengungkapkan pesan ilahi yang memilih belajar menafsirkan sebagai komunikasi surgawi. Ketika sebuah gambar dengan ayat Alkitab bersandar pada saat keraguan, itu bisa menjadi konfirmasi bahwa orang yang dipilih harus merenungkan janji spesifik itu. Buku-buku yang terbuka di halaman pribadi seringkali berisi pesan yang perlu didengar oleh orang yang dipilih saat itu. Lilin yang menyala secara spontan selama saat-saat perantaraan menegaskan bahwa doa-doa itu tinggi sebagai dupa di hadapan tahta Tuhan. Alkitab memberitahu kita bagaimana Allah berbicara melalui burning bush. Keluaran 3:2 menetapkan preseden agar Dia menggunakan benda fisik sebagai media ilahi. Orang-orang yang dipilih yang mengembangkan sensitivitas terhadap pola-pola ini menjadi penerjemah manifestasi supernatural di rumah mereka. Adalah umum bahwa selama saat-saat pencarian arah ilahi, benda-benda tertentu bergerak dengan cara yang menunjuk respons tertentu. Jam tangan dapat berhenti pada jam-jam signifikan yang memiliki relevansi kenabian untuk kehidupan yang dipilih. Bunga dalam vas dapat condong ke arah tertentu selama saat-saat pengambilan keputusan penting. Orang yang dipilih belajar untuk memperhatikan detail yang tampaknya tidak penting ini, mengakui bahwa Tuhan dapat menggunakan objek apapun untuk mengirimkan kehendak-Nya. Setiap gerakan memiliki tujuan ilahi, baik untuk mengkonfirmasi suatu keputusan, memberikan kenyamanan, atau waspada tentang sesuatu yang penting yang membutuhkan perhatian spiritual. Orang-orang yang dipilih yang hidup dengan penuh perhatian pada tanda-tanda ini mengembangkan keintiman khusus dengan Tuhan, di mana komunikasi ilahi mengalir melalui berbagai saluran, termasuk objek paling umum di rumah harian mereka. Ingatan spiritual dari benda-benda di rumah yang dipilih seseorang memanifestasikan ketika elemen-elemen tertentu tampaknya mempertahankan jejak momen-momen sakral dan kemudian merespons dengan gerakan atau manifestasi yang sama. Orang-orang yang dipilih memperhatikan bahwa benda-benda yang telah menyaksikan mukjizat, penyembuhan, atau momen kemuliaan khusus
mengembangkan sensitivitas tertentu yang membuat mereka merespons dalam situasi mendatang. Sebuah Alkitab yang telah digunakan secara intens untuk pelayanan dapat dibuka secara spontan dalam bagian-bagian yang relevan selama saat dibutuhkan. Sebuah salib yang telah menyaksikan momen-momen pembebasan dapat seimbang dengan lembut ketika orang yang dipilih berdoa untuk situasi yang sama. Memori objek ini bukanlah tahayul, tetapi manifestasi tentang bagaimana energi spiritual dapat menembus materi fisik. Alkitab memberitahu kita bagaimana sel dan celemet yang telah menyentuh tubuh Pablo membawa kekuatan penyembuhan. Kisah Para Rasul 19:12 menunjukkan bahwa benda-benda dapat menjadi pembawa pengurapan spiritual. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa rumah mereka menjadi gudang momen sakral, di mana setiap objek dapat menjadi titik kontak dengan yang ilahi. Perabotan yang menyaksikan malam doa mengembangkan suasana khusus yang memfasilitasi persekutuan dengan Tuhan. Alat musik yang telah digunakan untuk ibadah dapat menghasilkan suara halus selama saat-saat keheningan kontemplatif. Orang-orang yang dipilih belajar untuk menghargai benda-benda ini sebagai harta spiritual yang mengambil kisah perjalanan mereka dengan Tuhan. Setiap gerakan yang tidak dapat dijelaskan seperti tema dari saat-saat sakral di masa lalu, mengingat kesetiaan Allah yang terpilih dan mendorongnya untuk terus mencari wajahnya dengan intensitas yang sama yang menjadi ciri momen yang tak terlupakan itu. Benda-benda suci di rumah yang dipilih sering memanifestasikan gerakan yang mengkonfirmasi sifat khusus dan hubungannya dengan momen-momen signifikan sejarah Alkitabian. Ketika salib bergoyang selama doa, pengorbanan Kristus dan kemenangan yang diperoleh di Kalvari mungkin mengingatkan orang yang dipilih. Rosario yang bergerak dengan lembut selama perantaraan mengkonfirmasi bahwa kalimat-kalimat itu tinggi sebagai akun berharga di depan tahta rahmat. Gambar-gambar Yesus yang tampaknya mengubah ekspresi selama saat-saat ibadat yang mendalam mengungkapkan realitas Kristus yang hidup di rumah orang yang dipilih. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita adalah kuil-kuil Roh Kudus. 1 Korintus 6:19. Dan kebenaran ini meluas ke rumah kita ketika mereka sepenuhnya ditahbiskan kepada Allah. Benda-benda suci menjadi titik kontak antara surga dan bumi, memfasilitasi komunikasi ilahi, dan mengkonfirmasi kehadiran aktif Allah dalam kehidupan orang yang dipilih. Adalah umum bagi objek-objek ini untuk mewujudkan gerakan khusus selama tanggal kalender Kristen yang signifikan, seolah-olah mereka merayakan bersama dengan yang terpilih saat-saat paling penting dari iman terpilih yang memiliki peninggalan atau benda keluarga yang diwarisi dari orang-orang saleh. Seringkali memperhatikan bahwa unsur-unsur ini mempertahankan kepekaan khusus terhadap hal-hal spiritual. Sebuah Alkitab yang diwarisi dari seorang nenek yang taat dapat membuka dalam bagian-bagian yang biasa dia baca, seolah-olah warisan rohaninya terus berbicara melalui objek suci itu. Orang-orang yang dipilih belajar untuk menghormati benda-benda ini sebagai kesaksian nyata tentang iman yang telah mereka warisi dan sebagai jembatan yang menghubungkan pengalaman mereka hadir dengan kisah iman yang kaya tentang leluhur mereka. Setiap gerakan benda-benda suci ini adalah konfirmasi bahwa mereka adalah bagian dari awan besar saksi yang terus menengahi dan mendorong dari kekekalan. Suasana ketenangan supernatural yang mengelilingi rumah orang yang dipilih adalah salah satu manifestasi yang paling kuat dan diakui secara universal dari kehadiran ilahi. Ketika seseorang melintasi ambang batas rumah yang dipilih, ia segera mengalami sensasi ketenangan yang tidak dapat dijelaskan, yang melampaui penjelasan alami. Kedamaian ini tidak tergantung pada dekorasi yang elegan, organisasi yang sempurna, atau pembersihan yang cermat. Ini adalah ketenangan yang berasal dari jiwa yang ditahbiskan dari orang yang dipilih dan tumpah di atas semua lingkungan. Alkitab mengajarkan kita dalam Yohanes 14:27 bahwa Yesus berkata, "Tingginya meninggalkanmu, kedamaianku aku berikan kepadamu, aku tidak memberikannya kepadamu bagaimana dunia memberikannya." Kedamaian ilahi yang dijanjikan Kristus ini memanifestasikan secara nyata di rumah yang dipilih, menciptakan oasis spiritual di tengah-tengah kekacauan dunia. Pengunjung, bahkan mereka yang tidak menyatakan keyakinan agama apapun, segera perhatikan bahwa ada sesuatu yang istimewa di tempat itu, seolah-olah mereka telah memasuki dimensi yang berbeda di mana kekhawatiran dunia luar kehilangan kekuatan. Mereka dan jiwa menemukan istirahat instan. Yang dipilih telah belajar untuk menumbuhkan suasana ini selama bertahun-tahun berdoa, penyembahan, dan pengudusan.
mengubah rumah mereka menjadi tempat perlindungan di mana kehadiran Allah hidup secara permanen. Kedamaian ini tidak pasif. Ini aktif dan transformator, menyentuh hati semua yang masuk dan meninggalkan kesan abadi yang sering mengubah hidup selamanya. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa rumah mereka telah menjadi kedutaan kerajaan surga di bumi, di mana hukum perdamaian, cinta, dan sukacita surgawi beroperasi secara supernatural. Setiap orang yang mengalami kedamaian ini menerima kemajuan dari surga. Contoh apa artinya hidup di hadapan Allah yang konstan. Rasa keamanan yang dialami oleh pengunjung di rumah yang dipilih melampaui perlindungan fisik. Ini adalah keamanan spiritual dan emosional yang menyentuh serat terdalam jiwa manusia. Ketika seseorang memasuki rumah orang yang dipilih, ia segera merasa bahwa ia berada di tempat yang dilindungi, di mana kekuatan kejahatan tidak memiliki otoritas, dan di mana ia dapat menurunkan semua pertahanan emosional yang biasanya terus ia angkat. Keamanan ini tidak berasal dari sistem alam yang canggih atau kunci khusus, tetapi dari liputan spiritual yang dipilih. Seseorang telah ditetapkan melalui kehidupan doa dan pengudusannya. Biblia menjanjikan kita dalam Mazmur 91:1 bahwa orang yang tinggal di tempat tinggal tinggi di bawah bayang-bayang yang maha kuasa, dan janji ini secara harfiah dimanifestasikan di rumah orang-orang yang dipilih. Anak-anak yang mengunjungi rumah-rumah ini merasa sangat aman, bermain dengan kebebasan dan spontanitas yang mengungkapkan total tidak adanya ketakutan di lingkungan itu. Orang-orang yang menderita trauma atau luka emosional menemukan tempat berlindung di mana mereka dapat mulai menyembuhkan, seolah-olah suasana yang sama memiliki sifat terapi supernatural. Mereka yang dipilih sering menjadi penasihat alami, bukan karena mereka memiliki judul akademik khusus, tetapi karena rumah mereka menyediakan lingkungan yang sempurna bagi orang untuk membuka dan berbagi perjuangan terdalam mereka. Keamanan spiritual yang bernafas di rumah orang yang dipilih ini adalah kesaksian yang kuat tentang kekuatan perlindungan Allah dan undangan bagi orang lain untuk mencari liputan ilahi yang sama dalam kehidupan mereka sendiri. Setiap orang yang mengalami keamanan ini menerima wahyu praktis tentang apa artinya berada di bawah perawatan gembala yang baik, yang melindungi domba mereka dari semua bahaya. Kelembutan spiritual yang dialami di rumah yang dipilih secara dramatis kontras dengan berat yang menjadi ciri banyak lingkungan di dunia modern. Pengunjung sering berkomentar bahwa mereka merasa lebih ringan setelah menghabiskan waktu di rumah seorang yang dipilih, seolah-olah beban yang tidak terlihat telah dihapus dari pundak mereka. Milsnis ini tidak dangkal. Ini adalah hasil dari berada di lingkungan di mana kehadiran Allah telah menggeser beban spiritual yang biasanya menindas orang. Biblia mengundang kita dalam Matius 11:28 untuk datang kepada Yesus kita semua yang bekerja dan dimuat, berjanji bahwa Dia akan memberi kita istirahat. Rumah yang dipilih menjadi tempat di mana janji ini dialami nyata, di mana orang benar-benar dapat merasakan bagaimana tuduhan mereka legal. Yang terpilih telah belajar untuk mempertahankan rumah mereka bebas dari pengaruh spiritual negatif melalui doa yang konstan, ibadat reguler, dan deklarasi janji-janji Alkitab tentang ruang mereka. Praktek ini menciptakan suasana di mana kebebasan spiritual adalah norma, bukan pengecualian. Pengunjung yang tiba kewalahan oleh masalah keuangan, konflik keluarga, atau krisis emosional, menemukan bahwa di rumah yang dipilih mereka dapat bernafas dalam-dalam dan mengalami perspektif baru tentang keadaan mereka. Kelembutan spiritual ini menular. Orang-orang yang mengalaminya sering meninggalkan rumah yang dipilih dengan harapan baru dan iman baru, di mana Tuhan dapat menyelesaikan situasi apapun. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa rumah mereka telah menjadi pusat distribusi rahmat ilahi, di mana Tuhan secara bebas mendistribusikan sukacitanya dan harapannya kepada semua orang yang lapar dan haus akan keadilan. Kedamaian yang melampaui materi di rumah yang dipilih mengungkapkan perbedaan mendasar antara ketenangan manusia dan perdamaian ilahi. Sementara perdamaian manusia tergantung pada keadaan yang menguntungkan, tatanan eksternal, dan tidak adanya konflik, perdamaian ilahi yang dimanifestasikan di rumah yang dipilih ada secara independen dari kondisi eksternal. Kedamaian ini mungkin ada bahkan ketika orang yang dipilih sedang melalui bukti keuangan, tantangan keluarga, atau krisis kesehatan, karena sumber mereka tidak dalam keadaan, tetapi di hadapan Allah yang konstan. Biblia mengajar kita dalam Filipi 4:7 tentang damai Allah
yang melebihi semua pemahaman, dan ini adalah persis kedamaian yang dialami di rumah orang-orang yang dipilih. Pengunjung kagum mengetahui bahwa mereka dapat mengalami ketenangan yang mendalam bahkan ketika mereka tahu bahwa orang yang dipilih menghadapi kesulitan yang signifikan. Paradoks ini mengungkapkan sifat supernatural dari kedamaian ilahi yang tidak bergantung pada tidak adanya masalah, tetapi pada kehadiran Tuhan yang terpilih telah mempelajari rahasia mempertahankan kedamaian ini melalui praktik terus-menerus. Dari kehadiran Allah, hidup setiap saat dalam persekutuan intim dengan Kristus. Rumahnya mencerminkan realitas spiritual ini, menjadi kesaksian yang hidup bahwa dimungkinkan untuk hidup dalam kedamaian yang sempurna bahkan di tengah-tengah badai kehidupan. Pengunjung yang mengalami perdamaian supernatural ini menerima wahyu praktis dari salah satu janji paling berharga dari Injil, bahwa di dalam Kristus kita dapat memiliki kedamaian bahkan di tengah kesusahan. Pengalaman ini sering menandai titik balik dalam kehidupan spiritual pengunjung, menginspirasi mereka untuk mencari kedamaian yang sama dalam kehidupan dan rumah mereka sendiri, rumah yang dipilih sebagai pembantaian spiritual, emosional dan energi ketika orang secara aktif mencari ruang ini selama saat-saat krisis atau kebutuhan khusus. Yang dipilih sering menemukan bahwa rumah mereka telah menjadi magnet bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, seolah-olah Roh Kudus mengarahkan mereka yang membutuhkan menuju damai oasis ini. Bukan kebetulan bahwa selama saat-saat berkabung, krisis keluarga, atau keputusan penting, orang-orang merasakan urgensi mengunjungi rumah orang yang dipilih. Bahkan ketika mereka tidak dapat secara rasional menjelaskan mengapa mereka tertarik ke tempat itu. Daya tarik spiritual ini mengungkapkan bahwa rumah yang dipilih telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pusat pelayanan, di mana cinta dan kekuatannya didistribusikan secara bebas kepada semua orang yang membutuhkan. Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus dikenal sebagai teman pemungut cukai dan orang berdosa Lukas 7:34, dan juga rumah yang dipilih menjadi tempat perlindungan bagi semua orang yang perlu mengalami kasih Allah tanpa syarat. Orang-orang yang dipilih belajar untuk menerima kunjungan ini sebagai peluang untuk pelayanan, memahami bahwa Allah menggunakan rumahnya sebagai perpanjangan dari hatinya yang penuh kasih terhadap kemanusiaan yang menderita. Sangat indah untuk mengamati bagaimana orang-orang dari berbagai latar belakang dan kepercayaan menemukan kenyamanan dan pembaruan di rumah orang yang dipilih, mengalami kasih Tuhan dengan cara yang melampaui hambatan denominasi atau budaya. Orang-orang yang dipilih yang merangkul seruan ini untuk menjadi tempat perlindungan bagi orang lain menemukan bahwa rumah mereka menjadi tempat di mana mukjizat sehari-hari terjadi, pernikahan dipulihkan, kecanduan rusak, depresi disembuhkan, dan kehidupan diubah. Setiap orang yang menemukan perlindungan di rumah yang dipilih seseorang mengalami gemah hati Tuhan, yang ingin rumahnya menjadi rumah doa untuk semua orang. Yesaya 56:7. Pernahkah Anda mengenali salah satu dari tanda-tanda ini di rumah Anda sendiri? Jika demikian, Anda tidak bisa lagi mengabaikan apa yang Tuhan mengungkapkan Anda tentang identitas Anda yang sebenarnya. Manifestasi ini bukan kebetulan, mereka adalah konfirmasi ilahi bahwa Anda telah dipilih untuk memengaruhi dunia ini dengan cara yang luar biasa. Beritahu kami di komentar. Manakah dari 7 sinyal berikut yang pernah Anda alami di rumah Anda? Kesaksian Anda dapat menjadi konfirmasi yang dibutuhkan oleh orang lain yang dipilih untuk membangkitkan nasib ilahi. Jika pesan ini telah menyentuh hati Anda dan mengenali panggilan Anda seperti yang dipilih, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan pemberitahuan. Anda perlu dipersiapkan untuk apa yang akan Tuhan ungkapkan tentang tujuan abadi Anda, dan jangan pergi. Karena dalam video berikutnya yang akan muncul di layar Anda, kami akan mengungkapkan 5 doa paling kuat yang harus diketahui oleh semua yang dipilih untuk sepenuhnya mengaktifkan otoritas rohaninya. Anda tidak dapat melewatkan wahyu ini yang akan berubah selamanya cara Anda berdoa dan mewujudkan kuasa Allah. Ingat, Anda diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa. Sudah waktunya bagi Anda untuk membanjiri Dia. Semoga Tuhan memberkati Anda secara berlimpah dan melihat Anda di video berikutnya dengan cinta di dalam Kristus. Joseph.